Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Hari ini kita akan belajar materi biologi SMA kelas 12 di semester 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perkecambahan, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ayo kita sama-sama menyimak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran. Pertumbuhan tanaman diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan atau endosperm. Pertumbuhan itu sendiri merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Bagian-bagian biji. Yang pertama, kulit biji berfungsi untuk melindungi biji. Kedua, endosperm dan kotiledon berfungsi menyimpan cadangan makanan dan menutrisi embrio. Ketiga, radikula sebagai bakal akar. Dan keempat, plumula atau bakal daun. 5. Epikotil, yaitu bakal batang yang letaknya di atas kotiledon. 6. Hipokotil, yaitu bakal batang yang letaknya di bawah kotiledon. Perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji, yaitu masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, yang ditandai dengan imbibisi atau proses terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Tahap pertama perkecambahan dimulai dengan penyerapan air oleh biji sampai setiap sel cukup terisi air. Proses ini dikenal dengan istilah imbibisi. Kondisi ini menyebabkan sel-sel di dalam biji bermetabolisme. Air yang masuk ke dalam biji tersebut menyebabkan biji mengembang, kulit biji pecah, dan proses kimia perkembangan dimulai. Embrio kemudian akan melepaskan hormon giberelin atau GA. Hormon ini kemudian akan memicu proses sintesis dan pelepasan enzim oleh lapisan tipis pada bagian luar endosperm atau aleuron. Aleuron kemudian merespon GA dengan mensintesis enzim-enzim digestif yang menghidrolisis nutrien yang tersimpan dalam endosperm. Salah satunya adalah alfa amilase yang akan menghidrolisis pati. Gula dan nutrien-nutrien lain yang diserap dari endosperm oleh skutelum atau kotiledon akan dikonsumsi selama pertumbuhan embrio menjadi semaian. Selanjutnya terjadi pemanjangan radikula yang diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Lalu terjadi pemanjangan plumula hingga menembus tanah dan terbukanya daun pertama. Selanjutnya yang terjadi adalah pertumbuhan primer. Ada dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigel dan hipogel. Pada tipe perkecambahan epigel, hipokotil tumbuh memanjang sehingga kotiledon beserta plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Contohnya adalah perkecambahan kacang hijau dan kacang tanah. Sedangkan pada tipe perkecambahan hipogel, hanya epikotil yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya adalah perkecambahan jagung. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar atau ujung batang. Titik tumbuh akar. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, daerah pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Titik tumbuh batang. Pada batang juga terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama, daerah meristimatik atau proliferasi, yang merupakan daerah pembelahan sel. Kedua, daerah pemanjangan atau elongasi, dan yang ketiga, daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi kelak akan berubah menjadi jaringan yang lebih kompleks seperti epidermis,
korteks, xilem, flum, dan sklerenchyme. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk flum sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pembelahan kambium menjadi xilem dan flum sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini menyebabkan kecepatan pembelahan yang terjadi di musim hujan berbeda dengan pembelahan di musim kering. Perbedaan inilah yang mengakibatkan munculnya lingkaran konsentris atau lingkaran tahun di batang pohon. Pertumbuhan sekunder menyebabkan batang semakin besar karena aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Lingkaran tahun sebagai akibat pertumbuhan sekunder dapat kita temui pada tumbuhan dikotil. Fase pertumbuhan pada mikroba. Proses pertumbuhan mikroba terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase lak adalah fase awal pertumbuhan, berjalan lambat dengan sedikit atau bahkan tidak ada proses pembelahan atau perkembangan sel. Kedua, fase logaritmik adalah pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan awal lambat, kemudian meningkat dengan sangat cepat. Ketiga, fase linear adalah pertumbuhan dengan tingkat dan kecepatan pertumbuhan mulai stabil dan relatif konstan, kurva di antara fase log dan stasioner. Berikutnya, fase stasioner adalah fase akhir pertumbuhan di mana pertumbuhan sudah sangat lambat tetapi belum berhenti sepenuhnya. Berikut ini grafik fase pertumbuhan pada mikroba. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.